here. Di sini aku bakal ngejelasin materi favorit aku selama satu semester perkuliahan Manajemen Operasional Bank Syariah yang diampu oleh Bapak Eka Oktavian Pranata SEMSI. Di sini aku bakal memilih materi riba dan bunga bank. Kenapa aku memilih materi riba dan bunga bank? Karena menurut aku materi ini sangat erat kaitannya dengan dunia konvensional perbankan dan sangat bertentangan dengan dunia perbankan syariah. Karena itu aku tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai riba dan bunga bank ini. Materi yang akan aku bahas ini berdasarkan buku Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek oleh Andrianto dan Anna Firmansyah. Di sini aku bakal menjelaskan bagaimana definisi dari riba dan bunga bank, bagaimana jenis-jenis riba, pelarangan riba menurut Al-Quran dan hadis, dan juga sejarah-sejarah dari riba dan bunga bank tersebut. Dan juga aku akan membahas mengenai pendapat ulama tentang riba dan bunga bank. Terakhir aku bakal nambahin bagaimana sih dampak yang kita lakukan setelah kita melakukan transaksi yang berkaitan dengan riba dan bunga bank. Kata riba ini berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berarti meningkat, membesar, tambahan, dan juga berkembang. Sedangkan secara etimologi riba ini berarti sesuatu tambahan yang dimiliki oleh salah satu pihak tanpa adanya imbalan tertentu. Jadi riba ini adalah sesuatu di mana kita menambahkan atau melebihi dari kapasitas sebelumnya tanpa adanya imbalan tertentu. Sedangkan berbicara tentang definisi bunga bank itu adalah di mana merupakan balas jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tertentu karena telah menjual ataupun membeli produknya. Berbicara dengan kata riba ini berkaitan erat dengan dunia konvensional karena seperti kita ketahui di perbankan konvensional tersebut banyak sekali kita mendapati transaksi-transaksi yang mengandung atau melakukan unsur-unsur riba bahkan bunga bank. Sedangkan berbeda dengan perbankan syariah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah yaitu seperti bagi hasil atau murabahah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu riba fadl, yang kedua itu riba nasyiah, yang ketiga itu riba jahiliyah. Saya akan membahas satu persatu mengenai jenis-jenis riba tersebut. Yang pertama itu adanya riba fadl. Riba fadl ini adalah riba duyun yang artinya pertukaran barang yang timbul akibat tidak memiliki jenis kualitas yang sama, kuantitas yang sama, serta waktu pertukaran yang tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan goror atau ketidakjelasan bagaimana kualitas, kuantitas, dan juga waktu pertukaran tersebut, sehingga dapat menimbulkan kezoliman antara satu pihak, dua pihak, ataupun yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu adanya riba nasyiah. Riba nasyiah ini biasa disebut juga dengan riba duyun. Kalau tadi riba buyu, ini riba duyun. Riba duyun ini timbul akibat adanya utang piutang yang tidak memenuhi kriteria. Utang muncul bersama dengan resiko, sedangkan hasil muncul bersama dengan biaya. Biasanya riba nasyiah ini yaitu transaksi yang mengandung pertukaran kewajiban penanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Nasyiah ini adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Sedangkan riba nasyiah ini terjadi banyak di dunia perbankan konvensional, biasanya itu dalam kitab pembukaan buku tabungan, deposito, dan juga giro. Selanjutnya yang terakhir yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok peminjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman dari waktu yang telah ditentukan. Maka terjadinya riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini dilarang karena kaidah yang disebutkan yaitu kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat itu adalah riba. Jadi riba jahiliyah ini adalah dimana ketika kita melakukan piutang kepada orang lain, tetapi orang lain tersebut tidak mampu membayar hutangnya dari tempo waktu yang telah kita tentukan, maka si pengutang itu akan membayarkan lebih dari apa yang kita pinjamkan. Itu namanya riba jahiliyah. Biasanya riba jahiliyah dalam dunia konvensional tersebut
dapat ditemui yaitu dengan pengenaan bunga transaksi kartu pembiayaan, karena setiap kita transaksi kartu pembiayaan ada bunganya, itu termasuk riba jahiliyah. Selanjutnya yaitu sejarah dan juga pelarangan riba. Yang pertama yaitu riba pra-Islam. Menurut pakar sejarah ekonomi, kegiatan bisnis dengan sistem bunga ini sudah ada sejak 2500 sebelum Masehi, baik Yunani kuno, Mesir kuno maupun Romawi kuno. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, di Mesopotamia atau sekarang itu di wilayah Irak telah adanya sistem bisnis dengan bunga. Sementara itu di 500 sebelum Masehi yaitu Template of Babylon yang mengenakan sistem bunga ini sebesar 20% per tahunnya. Jadi bunga ini atau sistem bunga dan riba ini telah ada sebelum adanya Islam. Selanjutnya yaitu masa Yunani. Sekitar abad 9 sebelum Masehi hingga 1 Masehi telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi tergantung penggunaannya, seperti di sebelah sini. Pada masa Romawi kuno, pada saat pemerintahan Genusia atau 342 sebelum Masehi, tidak diperbolehkannya adanya kegiatan bisnis dengan sistem bunga ataupun sistem riba. Tetapi pada masa Uni Syaria atau 88 sebelum Masehi, praktik tersebut diperbolehkan kembali dengan 4 jenis sistem bunga. Selanjutnya yaitu sejarah riba pada saat masa Rasulullah, di mana diterangkan bahwa adanya pembangunan menurut ekonomi dan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tidak lazim atau sekedar memberikan tumpangan agar seseorang tersebut merasa ringan itu tergolong riba. Adapun pelarangan riba menurut Al-Quran dan hadis, sudah jelas Allah SWT katakan bahwa riba itu haram hukumnya bagi umat Islam ataupun muslim, yang dimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 39, surat An-Nisa ayat 160-161, surat Ali Imran ayat 130, dan juga surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan ayat 279. Adapun juga pelarangan menurut hadis dari Rasulullah SAW, yaitu ingatlah bahwa semua riba diamalkan di zaman jahiliyah dihapuskan dari amalan kamu berhak mengambil modal yang kamu berikan, niscaya kamu tidak menzolimi dan dizolimi. Hadis riwayat Muslim. Itu materi mengenai pendapat-pendapat ulama tentang riba dan bunga bank. Menurut buku Manajemen Perbankan Syariah ini ada 2 pendapat ulama mengenai riba dan bunga bank. Yang pertama yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu riba hukumnya haram dengan nas syarih Al-Quran dan juga sunnah. Yang kedua yaitu bank dengan sistem bunga adalah haram dan bank tanpa sistem bunga adalah halal. Selanjutnya bunga yang diberikan oleh bank-bank BUMN kepada nasabah atau sebaliknya selama ini itu perkara yang disebut dengan musytabihat atau masih samar-samar dan tidak jelas. Pendapat ulama yaitu Lasha Basyahul Masyiil Nadatul Ulama, terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu haram karena termasuk utang yang dipungut oleh rentenir. Yang kedua yaitu halal sebab tidak ada syarat pada saat waktu akad ataupun pembiayaan. Yang ketiga yaitu tidak jelas karena tidak diketahui halal ataupun haramnya suatu akad tersebut, karena ada pendapat yang berpendapat bahwa halal dan juga ada ulama yang berpendapat bahwa haram karena tidak jelas ketentuannya. Terakhir yang akan aku sampaikan yaitu mengenai dampak dari praktek riba tersendiri, yaitu dampak negatif bagi jiwa atau individu kita sendiri, merupakan akhlak atau perbuatan yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa pemakan riba itu tidak akan diijabah, dan siapapun yang melakukan praktek riba maka setelah meninggal dia akan diazab. Sedangkan juga riba juga dapat menimbulkan permusuhan antara individu ataupun masyarakat di suatu negara, maka dapat menghancurkan negara tersebut secara perlahan-lahan. Dan juga dampak dari praktek riba yaitu di mana terdapatnya pemborosan akibat menimbunnya dana yang tidak seharusnya ada dalam suatu transaksi tersebut. Maka dari itu riba ini memiliki dampak negatif yang cukup signifikan dan juga cukup tinggi dibandingkan dampak positif. Tidak adanya dampak positif bagi pengguna ataupun praktek riba. Jadi setiap apapun atau transaksi apapun yang kita lakukan dengan menggunakan riba dan sistem bunga itu berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat suatu negara tersebut. So what?
Jadi menurut aku materi riba dan bunga bank ini sangat mengedukasi ataupun memberikan kita wawasan yang lebih luas lagi bahwa riba tersebut adalah haram hukumnya bagi agama Islam dan juga umat muslimin. Yang sudah saya jelaskan tadi, riba ini adalah yaitu menimbun ataupun menambah jumlah tidak sesuai dengan takarannya. Yaitu juga riba juga dijelaskan haram oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Qur'an, yaitu surat Ar-Rum ayat 39 sampai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Dan juga riba ini memiliki dampak negatif bagi individu ataupun masyarakat, serta ada pun ulama-ulama yang berpendapat bahwa riba ini haram. Bahkan sebagian besar ulama-ulama berpendapat bahwa riba ini haram dan tidak baik atau bagus untuk dicontohkan dalam perekonomian. Sekian materi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.